Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita haturkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini Selasa 7 November 2023 bersama saya Fatimah Az-Zahra dan narasumber kita yakni Ustadz Miftah Farid Ridho MPD yang akan membahas kajian fikih dengan tema syarat-syarat bolehnya istinja menggunakan tisu dan sejenisnya di Studio MA. Baiklah, sebelum memulai, alangkah baiknya mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Miftah Farid Ridho MPD disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد أما بعد. Hadirin wal hadirat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian fikih Syafi'i kita dari kitab Safinatun Najah. Tema kita pada kesempatan kali ini adalah tentang syarat-syarat bolehnya beristinja dengan menggunakan tisu atau sejenisnya. Sebelumnya harus kita ketahui definisi daripada istinja. Apa itu istinja? Istinja itu adalah upaya untuk menghilangkan kotoran najis yang keluar dari kemaluan, dari dua kemaluan, dan dibersihkan dari sekitar dua kemaluan tersebut, baik menggunakan air atau dengan batu, tisu atau sejenisnya. Sehingga dari definisi ini bisa kita pahami bahwa kalau membersihkan najis, kotoran najis yang keluar bukan dari dua lubang ini, semisal najis yang keluar dari mulut, muntah misalnya, membersihkan najis muntah, itu tidak dinamakan istinja. Atau najis keluar dari dua lubang itu, akan tetapi tidak berada di area dua lubang kemaluan tersebut, tapi di area lain, itu juga tidak bisa disebut sebagai istinja. Nah, itu adalah pengertian daripada istinja. Kemudian hukum daripada istinja, hukum asalnya adalah wajib. Istinja dari hal yang najis keluar dari kedua kemaluan, yang biasanya keluar yaitu buang air kecil atau buang air besar, hukumnya adalah wajib ya. Sehingga dihukumi dosa bagi orang yang buang air, baik itu air kecil atau buang air besar, kemudian dia tidak istinja, hukumnya adalah berdosa dan mendapatkan pahala apabila melakukan istinja. Karena definisi daripada wajib itu adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Tetapi di lain itu ada juga hukum istinja itu makruh. Semisal istinja dari kentut atau buang angin. Setiap buang angin dia kentut, itu hukumnya makruh. Ya, karena akan menimbulkan sifat was-was di hatinya. Dan terkadang istinja juga dihukumi sunnah. Kapan istinja itu sunnah? Kalau yang keluar itu kotoran, sesuatu yang tidak membuat kotor, tidak mengotori area tempat keluarnya kotoran. Ya, misal yang keluar itu adalah batu atau kelereng atau misalnya cacing, maka sunnah untuk diistinjai, tapi tidak wajib. Terkadang juga istinja dihukumi mubah. Kapan mubah? Kalau istinja dari keringat, misalnya kemaluannya berkeringat, diistinjai, hukumnya mubah. Mubah artinya dilakukan tidak berdosa, tidak juga dapat pahala.
Dan bisa istinja itu dihukumi haram. Kapan istinja itu haram? Haram ini ada dua, haram dan sah, ada haram dan tidak sah. Haram sah kalau istinjanya itu menggunakan air atau tisu milik orang lain tanpa seizinnya. Maka istinjanya itu sah tapi hukumnya haram. Kemudian bisa jadi haram dan tidak sah kalau istinjanya menggunakan benda-benda yang muhtaram, benda-benda yang dimuliakan oleh agama. Semisal istinja menggunakan makanan, maka hukumnya haram dan tidak sah, tidak dianggap suci. Kemudian menggunakan kertas-kertas yang bertuliskan ilmu, ya, misalnya kertas kitab, lebih-lebih ada kertas Al-Quran, itu malah bisa menyebabkan seseorang itu murtad kalau istinja menggunakan sobekan Quran. Nah, itu hukum-hukum di dalam istinja bermacam-macam sesuai dengan kondisinya. Kemudian ya, cara yang paling bagus dalam istinja itu adalah, jadi tadi kan disebutkan istinja itu bisa menggunakan air, bisa menggunakan batu, tisu atau sejenisnya. Tapi yang paling afdal, ya, yang paling bagus istinja itu pertama dibersihkan dulu dengan tisu, ya, dilap dengan tisu. Setelah bersih, ya, benda najisnya hilang dengan tisu itu, baru setelah itu bekasnya disiram dengan air. Maka ini cara yang paling dicintai Allah, disukai oleh Allah. Itu dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini dilakukan oleh ahlu Quba. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul muttahhirin. Di dalam Masjid Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Lalu Rasul bertanya kepada ahli Quba, kenapa kok mereka sampai dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mereka menjawab, inna nutsbi'u al-hijarata al-ma'ah. Kami kalau istinja, kami usap dulu dengan batu, setelah itu kami siram dengan air. Maka cara inilah yang paling baik yang dipuji oleh Allah. Kemudian, nah, kalaupun tidak dengan cara itu, boleh dengan level yang di bawahnya, yaitu yang paling bagus di level yang selanjutnya adalah dengan menggunakan air dibanding menggunakan tisu atau batu. Maka menggunakan air lebih utama, karena kalau dengan air lebih bersih, ya, menghilangkan benda najisnya sekaligus bekas najisnya hilang dengan air tersebut. Nah, andai kata tidak dengan air, boleh juga dengan istinja dengan tisu atau dengan batu atau yang sejenisnya, dengan kain atau yang lainnya. Ya, jadi tidak harus batu, tidak harus tisu, pokok yang sifatnya mirip dengannya maka boleh untuk dipakai istinja. Apa sifat itu? 4. Yang pertama tahir, kemudian jamid, qali, dan juga ghairu muhtaram. Kalau ada 4 sifat ini maka boleh dipakai untuk istinja. Pertama tahir, benda itu sesuatu yang suci. Maka tidak sah kalau istinja menggunakan benda yang najis, seperti yang dikisahkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika Rasulullah qada'il hajah, beliau meminta tolong kepada Abdullah bin Mas'ud untuk dicarikan 3 batu. Beliau minta 3 batu. Ini juga jadi dalil bahwa nanti minimal istinja dengan batu atau tisu itu harus menggunakan 3. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, aku menemukan 2 batu tapi tidak menemukan batu yang ketiga. Walhasil ketika itu melihat ada kotoran yang sudah kering, sudah kayak batu, diambil oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian 2 batu dan 1 kotoran itu diserahkan kepada Nabi untuk dipakai istinja. Lalu Nabi mengambil yang 2 batu itu dan mengembalikan kotoran itu yang sudah kering tadi, yang kayak batu tadi. Kemudian Nabi mengatakan, huwa riksun, itu najis, kata Nabi. Carikan aku yang lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi dalil juga bahwa tidak boleh seseorang itu beristinja dengan benda yang najis. Kemudian bendanya itu harus jamid, harus sesuatu yang padat, teksturnya padat. Maka tidak sah kalau menggunakan benda yang cair selain air, ya. Cair semisal, ya, hand body atau lotion atau yang selainnya. Atau pakai minyak makan misalnya, kan. Istinja dengan menggunakan benda cair seperti itu tidak sah. Kemudian bendanya itu harus qali'. Qali' itu artinya bisa mengangkat ketika diusapkan. Ketika benda itu diusapkan ke kotoran, kotorannya terangkat. Maka tidak sah kalau menggunakan benda yang tidak bisa mengangkat kotoran itu. Misalnya benda yang permukaannya licin, seperti permukaan kaca
atau kelereng ya dan sejenisnya yang licin sehingga ketika diusapkan tidak terangkat kotoran itu. Kemudian yang terakhir, bendanya harus yang ghairu muhtaram, bukan benda yang dimuliakan. Kalau menggunakan benda yang dimuliakan hukumnya haram dan tidak sah. Istinja menggunakan sobekan kertas buku misalnya yang ada tulisan ilmunya. Beda kalau memang kertas itu kertas kosong. Kalau kertas kosong boleh, tapi kalau kertas itu ada tulisannya tidak boleh. Lebih-lebih kalau itu tulisan ya Al-Quran ya, maka haram. Kemudian ya memang boleh menggunakan tisu meskipun ada air, tidak jadi masalah. Jadi tisu di sini atau batu atau yang sejenisnya ini bukan sebagai ganti kalau tidak ada air. Meskipun ada air, tetap kita boleh beristinja menggunakan tisu. Jadi tidak harus menggunakan ada air dulu baru boleh pakai tisu, enggak. Tapi kapan pun kita boleh istinja dengan tisu, tapi harus memenuhi 8 syarat. Nah, di sini dikatakan oleh pengarang kitab Safinatun Najah Al-Alim Syekh Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulum fid dharain amin. Beliau mengatakan faslun syurutu ijza'il hajari samaniyatun. Syarat bolehnya beristinja menggunakan batu atau sekarang ini yang relevan yang sering dipakai adalah tisu. Ya, syarat bolehnya istinja menggunakan tisu itu ada 8. Kalau satu saja tidak terpenuhi, maka istinjanya dianggap tidak sah. Kalau terpenuhi ke-8-8-nya ini, maka istinjanya dianggap sah. Apa 8 itu? Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin. Tisu yang digunakan minimal menggunakan 3 tisu. Tidak boleh kurang dari 3 usapan yang dihasilkan. Dan tidak boleh dengan tisu yang sama. 3 usapan tapi dari tisu yang sama, tidak sah. Ya, boleh satu tisu tapi dengan sudut yang berbeda, tidak masalah, tapi sulit. Ya, sudah, yang penting minimal dengan 3 usapan. Paling gampang ya dengan 3 tisu. Kalau satu tisu diusap ternyata sudah bersih, tetap belum dianggap sah istinjanya, harus menambah tisu yang kedua, kemudian tisu yang ketiga. Sampai 3 tisu baru sah istinjanya. Atau dua tisu sudah membersihkan tempat kotorannya, itu belum dianggap sah istinjanya, harus menambah tisu yang ketiga. Jadi minimal usapannya itu harus 3 usapan, 3 tisu. Kemudian syarat yang kedua, wa ayung khiyal mahalla. Ya, tisu yang diusapkan itu bisa membersihkan tempat keluarnya kotoran. Ya. Kalau seandainya 3 tisu tapi tidak bersih, maka wajib untuk menambah tisu yang keempat. Kalau tisu yang keempat belum juga bersih, tambah tisu yang kelima dan seterusnya sampai bersih. Bersihnya itu tandanya bagaimana? Ketika diusap tidak ada lagi warna keruh-keruhnya, tidak ada warna kekuning-kuningannya. Berarti sudah bersih. Tidak perlu dicium. Dicium hukumnya malah makruh, tisunya tidak usah dicium, makruh hukumnya. Ya, kemudian kalau seandainya bersihnya itu pada hitungan genap, maka sunnah untuk diganjilkan. Tidak wajib tapi sunnah. Sunnah untuk diganjilkan. Misalnya bersihnya pada hitungan tisu yang ke-6, maka sunnah ditambah lagi 1 tisu jadi 7. Karena Rasul mengatakan innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyukai yang ganjil. Maka sunnah untuk mengganjilkan hitungan usapan tisu tersebut. Kemudian syarat yang selanjutnya wa alla yajifan najasu. Najisnya itu belum kering. Kalau sudah kering, baik sebagiannya atau seluruhnya, ya, maka tidak bisa lagi pakai tisu, harus menggunakan air. Kering itu dalam artian sudah tidak memungkinkan untuk dibersihkan dengan tisu, tidak bisa diangkat lagi kotorannya itu dengan tisu karena sudah kering. Maka harus menggunakan air, wajib menggunakan air. Kemudian syarat selanjutnya wa alla yantaqila, najisnya belum berpindah dari tempat keluarnya kotoran, atau dari dubur atau dari kubul atau dari lubang farji. Maka kalau sudah pindah ke tepinya misalnya atau sudah ke betisnya, ke pahanya, maka yang sudah pindah itu tidak bisa lagi dengan tisu, harus dengan air membersihkannya. Jadi yang bisa dibersihkan hanya di area tempat keluarnya kotoran. Yang bisa dibersihkan dengan tisu hanya di area tempat keluarnya kotoran. Kemudian yang selanjutnya wa alla yujawiza wa la yatra'a alaihi akhar. Najisnya tidak boleh kejatuhan benda yang lain atau bercampur dengan benda yang lain. Kalau sudah bercampur dengan benda yang lain, maka tidak boleh lagi, tidak bisa lagi dengan tisu, harus dengan air. Misal kotornya bercampur dengan darah atau dengan nanah atau dengan debu atau dengan
dengan air misalnya, kena itu campur, maka sudah tidak bisa pakai tisu, harus menggunakan air istinjanya. Kemudian wa alla yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Ya, najisnya itu tidak keluar dari batasan, ya, batasan tempat keluarnya kotoran, baik itu anus ataupun kubul. Tidak lewat dari batasan itu. Kalau sudah lewat, ya, maka sudah tidak bisa pakai tisu, harus pakai air. Kemudian wa alla yusibahu maun. Najisnya belum tersentuh air, tidak terkena air. Kalau sudah kecipratan air, najisnya, kotorannya itu, ya, bagian tempat keluarnya kotoran itu sudah kena air, kecipratan air, maka sudah tidak bisa lagi menggunakan tisu, harus menggunakan air. Kemudian yang terakhir wa antakunal ahjar tahiratan. Batu atau tisu yang digunakan harus tisu yang suci, tidak sah kalau menggunakan tisu yang najis. Itu 8 syarat. Apabila terpenuhi maka sah istinjanya dengan menggunakan tisu ataupun dengan yang sejenisnya, kain atau yang sama sifatnya. Nah, maka dari itu kita sering mendapati di tempat-tempat yang memang kadang-kadang tidak menyediakan air, ya, di toilet-toilet, misal di bandara atau di mall atau di mana tidak menyediakan air, maka kita tidak usah bingung, ada tisu di situ, pakai tisu, ya, tidak masalah, sah hukumnya istinja dengan tisu, tapi perhatikan syarat-syarat yang 8 tadi itu, ya. Dan kalau bisa, kalau pergi kemanapun sedia tisu di tas, kemudian atau sedia air atau tisu lah minimal di tas kita, supaya nanti kalau mau istinja tidak repot untuk mencari alat untuk istinja. Jadi itu saja, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tadi telah dijelaskan oleh Ustadz Miftah Farid Ridho beberapa hal yang berkenaan dengan istinja menggunakan tisu dan sejenisnya, baik hukum-hukumnya, caranya, dan syarat-syaratnya. Semoga kajian kita pada hari ini barokah dan manfaat. Baiklah, sebelum kita akhiri, mari bersama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.